Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmatul Nikmah. Nomor induk mahasiswa 8605012113. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai sifat pemantulan gelombang. Tujuan dari praktikum saya pada hari ini adalah untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat-alat dan bahan yang kita butuhkan adalah selingki, benang kasur atau benang yang panjang, kemudian batu kerikil. Pada percobaan pertama, kerikil akan saya masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Ketika kerikil dijatuhkan dalam wadah yang berisi air, akan terbentuk gelombang melingkar merambat keluar, dan saat mengenai dinding ember, gelombang akan dipantulkan kembali menuju pusat refleksi. Di sini arah pemantulannya yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulnya. Fase gelombang pada percobaan pertama ini adalah disebut dengan fase terbalik, di mana gelombang apabila yang datang bukit akan kembali menjadi lembah. Sedangkan kalau gelombang yang datang adalah gelombang lembah, kembalinya akan menjadi bukit. Kemudian pada percobaan yang kedua adalah selingki yang terikat atau selingki yang dikaitkan dengan tiang. Di sini saya kaitkan dengan tiang gagang lemari. Bisa kita lihat pada percobaan selingki ujung tetap atau fixed end ini, selingki direntangkan terikat erat dengan ujung gagang lemari atau pegangan lemari. Jika ujung selingki dikaitkan dengan erat atau terikat tetap atau fixed end, maka sifat pemantulan gelombangnya adalah fase terbalik. Jadi gelombang yang datang, jika yang datang adalah gelombang bukit, maka yang kembali adalah lembah. Jika yang datang adalah lembah, maka yang kembali adalah atau pantulannya adalah bukit. Di sini menunjukkan selingki yang terikat menunjukkan sifat pemantulan gelombang fase terbalik, karena ujung selingki diikat dengan sangat kencang dan tidak bisa bergerak. Jadi gelombang dipaksa balik dengan bentuk yang berlawanan arahnya, atau bentuk yang berlawanan dari aslinya. Kemudian pada percobaan yang ketiga, yaitu selingki ujung bebas atau free end. Pada percobaan ini, sifat pemantulannya adalah gelombang memantul dengan fase yang sama. Bentuknya tidak berubah. Kalau misalkan gelombang yang datang adalah berbentuk bukit, nanti kembalinya akan tetap menjadi bukit. Kalau gelombang yang datang adalah berbentuk lembah, nanti kembalinya tetap akan menjadi lembah. Hal ini terjadi karena ujung selingki bebas bergerak, karena diikat dengan tali. Tidak ada paksaan untuk membalik bentuk gelombangnya saat memantul. Pada percobaan ketiga ini, sifat pemantulan gelombangnya adalah fase free end atau fase bebas. Jadi, pada percobaan pertama tadi, ketika air dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, sifat pemantulan gelombangnya adalah fase terbalik. Hal itu terjadi karena dinding wadah itu sifatnya seperti ujung yang terikat atau tidak bisa bergerak, sehingga gelombang akan memantul terbalik. Sama dengan percobaan yang kedua pada selingki yang terikat. Pada selingki yang terikat, sifat pemantulan gelombangnya juga adalah fase terbalik, karena ujung selingki itu yang diikat kencang, tidak bisa bergerak, sehingga gelombang yang memantul dipaksa balik dengan bentuk yang berlawanan. Sedangkan pada percobaan yang ketiga, pada selingki dengan ujung bebas atau free end, sifat pemantulan gelombangnya itu adalah fase bebas, karena ujung selingkinya bebas bergerak dan tidak ada paksaan untuk membalik bentuk gelombangnya saat memantul. Jadi kesimpulannya adalah sifat gelombang ditentukan oleh kondisi ujung tempat gelombang itu memantul. Jika ujungnya terikat atau fixed end, maka gelombang akan memantul terbalik. Jika datangnya berupa bukit, maka pantulannya akan berupa lembah. Jika datangnya berupa lembah, maka pantulannya akan berupa bukit. Contohnya pada percobaan pertama dan kedua. Percobaan pertama ketika kerikil dijatuhkan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian contoh yang kedua pada selingki yang diikat ke pagar atau diikat ke gagang lemari tadi. Kemudian yang kedua, jika ujung bebas atau free end, gelombang akan memantul tetap sama. Jika gelombang yang datang adalah bukit, maka kembalinya akan menjadi bukit. Tapi kalau gelombang yang datang adalah lembah, maka dia akan kembali atau pantulannya akan tetap menjadi lembah. Contohnya pada percobaan yang ketiga, yaitu pada selingki dengan ujung bebas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.